Karena kenapa? Kalau ada tolong menolong dalam kebaikan, berarti sebaliknya ada juga tolong menolong dalam keburukan, dalam kejahatan. Tergantung berarti kita memposisikan di mana diri kita. Ikut dalam tolong menolong dalam kebaikan atau kemudian tolong menolong dalam keburukan. Kalau tolong menolong dalam kebaikan, maka kita termasuk dalam ayat yang Allah minta kepada kita. Kalau tolong menolong dalam keburukan, berarti bukan bagian dari ayat ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam beberapa sejarah, misalnya bagaimana seseorang itu memposisikan diri tolong menolong dalam kebaikan dan kemudian Allah berikan ganjaran yang luar biasa terhadap perbuatan kelakuannya, amalnya, karena ia ikut tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya Bapak Ibu, kita lihat Quran surah Yasin yang Allah gambarkan 19, 20, 21 dan sebelumnya juga, tentang seorang laki-laki yang kemudian datang untuk menolong Rasulnya dalam rangka hanya untuk ayo ikuti Rasul tersebut. Hal ini adalah Allah SWT jelaskan dalam Quran surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi kita sering baca Yasin, apalagi di malam Jumat. Banyak bahkan orang buat wirid Yasin. Maka sangat bagus sekali seandainya kalau ada wirid Yasin ini dibaca, lalu kemudian dijelaskan juga tentang tafsirnya. Barang 10 menit atau 15 menit sudah cukup. Jadi bagus sekali orang yang kemudian membaca surah Yasin itu. Tapi kemudian barang 10 menit malam Jumat ini kita Yasinnya di sana. Maka penjelasan tentang surah Yasin ini adalah ayat yang ke-1, ayat yang kedua misalnya. Berikutnya begitu juga. 10 menit saja. Maka ada perkembangan keilmuan kita tentang surah Yasin itu. Jadi dalam Quran surah Yasin ayat yang ke-21 itu, dan datanglah dari ujung kota, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, seorang laki-laki dengan bergegas. Lalu kemudian qala, dia berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, hai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. Maka kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, maka ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapat petunjuk. Jadi ceritanya Bapak Ibu, kisahnya sebenarnya ini kisah tentang seseorang yang bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini dia, para ahli sejarah menjelaskan, dulu tinggal di satu daerah namanya Antioquia. Jadi dia ini, Antioquia ini adalah dia perbatasan antara Turki dan kemudian Syria. Jadi dia datang dari sana Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membenarkan Rasul. Memangnya Rasul sebelumnya seperti apa? Jadi di masa itu Pak, ternyata ada 3 orang Rasul yang diutus kepada satu kaum. Kan Rasul itu dahulu, nabi-nabi itu diutus hanya khusus kepada satu kaum. Jadi Rasul ini diutus satu, diutus yang kedua, diutus yang ketiga. Lalu kemudian mereka mendustakan Rasul tersebut. Mereka apa? Tidak mengindahkan apa yang kemudian dikatakan oleh Rasul itu. Maka Habib An-Najjar ini datang dia dari penjuru, dari pelosok. Bahasanya mungkin dari pelosok, dari pinggir kota. Dia datang dari pinggir kota, lalu kemudian beriman kepada Nabi tersebut, kepada 3 seorang Rasul tersebut. Lalu apa yang dia katakan? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maka kemudian dia berkata apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutilah Rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah kemudian apa?
Ikutilah orang-orang yang tiada meminta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Habib An-Najjar namanya. Karena kemudian kalimat dia itu masuk ke dalam hati kaum tersebut, artinya terbantahkan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka ikutilah Rasul itu. Apa tanggapan mereka sesudah disampaikan oleh seseorang yang datang dari pinggir kota itu? Tanggapan mereka bukan positif, justru negatif. Jadi ternyata memang begitu, Pak. Ketika sudah disampaikan, maka justru tanggapannya negatif. Bagian dari negatif itu apa? Apa yang mereka lakukan? Akhirnya Habib An-Najjar apa? Mereka tangkap, mereka gebukin, bahkan sampai kemudian mereka injak-injak perutnya. Ketika mereka injak-injak perutnya habis, lalu kemudian sampai ususnya itu keluar dari duburnya, meletus perutnya, mati wafat waktu itu. Tapi ketika dia mati itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada dia. Gambaran surga yang kemudian Allah tempatkan dia di tempat yang mulia. Orang kalau sudah diberikan satu nikmat, maka kemudian dia akan tidak ingin berpindah dari nikmat tersebut. Dia tidak ingin pindah dari nikmat tersebut. Maka begitu. Habib An-Najjar begitu diberikan nikmat, apakah dia ingin pindah dari nikmat tersebut? Nikmatnya berupa surga? Tidak. Ya Allah, kalau aku tahu seperti ini, balasan karena ingin menyampaikan kepada orang lain, ikutilah Rasul itu, ikutilah Nabi itu. Kalau aku tahu seperti ini, hidupkanlah kembali aku ya Allah.